Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, kita jumpa lagi bersama Kumbang Merah. Sebagaimana biasa, kita akan memberikan pencerahan bagi Anda yang berada dalam situasi terpuruk, situasi kurang beruntung. Mungkin ini dialami oleh orang yang gagal dalam bisnis atau gagal dalam menata rumah tangga, gagal dalam meraih cita-cita, gagal dalam pendidikan, gagal dalam karir, gagal meraih jabatan tertentu, dan lain-lain. Baiklah guys, kalau tidak segera kita tangani, yang namanya putus asa, frustasi itu bisa berbahaya itu guys. Banyak kasus bunuh diri ya akibat stres karena tidak bisa mengendalikan emosi. Padahal kalau kita berpikir jernih, kita berpikir positif, yang namanya kegagalan, keterpurukan, kehampaan itu bisa terjadi pada semua orang. Asal saja pastikan itu tidak permanen ya. Artinya dia hanya sementara dan itu bisa dihilangkan, bisa segera kita buang dengan cara mengembalikan pikiran positif dan berperasaan positif. Jadi pikiran positif itu bermanfaat untuk memancing perasaan-perasaan negatif supaya segera memiliki perasaan positif. Karena antara pikiran positif dengan perasaan ini ada kaitannya ya. Tetapi lebih dominan perasaannya, jiwa. Makanya kekuatan jiwa itu lebih dahsyat daripada kekuatan pikiran. Pikiran itu dia akan berlaku ketika kita dalam keadaan normal-normal saja. Tetapi kalau dalam gawat, perasaan lebih dominan ya. Makanya di situ kita dituntut untuk berpikir jernih dan berperasaan positif. Orang lain mengatakan biasanya positive thinking katanya. Berpikir positif. Contohnya begini. Orang lain sukses, saya juga bisa sukses. Orang lain sehat, saya juga bisa sehat. Orang lain bahagia, saya juga bisa bahagia, gitu aja. Itu pikiran kan. Kalau turut perasaan selama ini, misalnya perasaan dalam hati itu yang kadang-kadang tidak bisa dibohongi ya guys. Setiap orang mengalami itu yang namanya rasa sedih, rasa bingung, rasa takut gitu. Itu normal. Tetapi jangan sampai dibiarkan hanyut ya. Tetap harus kita kendalikan dengan pikiran kita. Karena itu cobalah kita berpikir bahwa hidup kita itu tergantung kita hidup di mana menurut kita. Kalau kita sedang menapati perjalanan, misalnya ada 10 anak tangga, kita berada di tangga mana? Itu kita bisa ngukur. Pertama ditinjau dari kesehatan. Apakah kita orang yang betul-betul sehat, sedang, atau kita dalam keadaan sakit ya secara fisik. Yang kedua, skill ya, keterampilan, kemampuan bekerja. Kita ini termasuk orang yang terampil, sedang, atau tidak terampil. Ini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Yang ketiga, kecerdasan kita ini di atas rata-rata atau rata-rata atau di bawah rata-rata. Cirinya ketika kita bisa menjawab persoalan itu kita cerdas. Kalau kita bisa keluar sendiri dari masalah berarti kita cerdas guys. Misalnya kita tanpa bantuan orang lain kita bisa keluar dari masalah, bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan damai, itu berarti kita cerdas. Tetapi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri berarti kita kurang cerdas ya. Bukan bodoh, nggak ada yang bodoh, nggak ada orang bodoh, yang ada itu kurang cerdas. Saya sendiri guys nggak nyampe 140, IQ saya nggak nyampe 140 ya. Karena kalau 140 ke atas itu sudah disebut cerdas. Saya sendiri di bawah itu. Tetapi saya sering berlatih, sering berpikir bagaimana meningkatkan IQ kita itu, kemampuan kita itu ya. Jadi kemampuan kita asah, akal kita asah biar kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa kita. Gitu. Yang ketiga kita cek emosional kita. Emosional kita ini pemarah, peramah, atau penyabar ya. Ya biasa kita ini pemarah atau ramah atau sabar orangnya ya. Kalau sabar itu tidak nampak ya, marahnya tidak nampak kalau orang sabar. Kalau orang ramah ini dia bisa damai, bisa hidup, bisa tenang dalam keadaan di situasi apapun dia tenang. Ini orang ramah ya. Dia bisa menyapa orang siapa saja, tidak pilih kasih, tidak pilih bulu, tidak pilih suku ya. Dia bisa ramah dengan siapa aja.
Tidak pilih-pilih ya, tidak pilih suku karena berbeda suku dia mau dekat dengan kita misalnya. Tidak seperti itu ya. Orang peramah ini bisa menyapa siapa saja, bisa tersenyum pada siapa saja. Dalam keadaan apapun dia bisa senyum. Itu orang-orang ramah. Begitu juga orang sabar ya. Jadi lebih hebat lagi dari orang peramah ini. Tapi kalau orang pemarah dia susah. Semua orang salah. Biasanya orang pemarah ini semua orang salah di depan dia. Bagi orang, jadi seolah-olah orang-orang ini nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Dia saja yang bisa gitu kan. Itu orang-orang yang pemarah. Sehingga dia sering marah-marah karena melihat di sekitar dia itu orangnya salah semua, jengkel semua gitu. Menjengkelkan bagi dia. Ya, itu jangan disalahkan. Itu mungkin keadaan jiwanya seperti itu ya. Tetapi yang perlu dikendalikan adalah emosi kita ya. Emosi kita harus dikendalikan, jangan sampai kita terbawa arus. Jangan ikut-ikutan orang pemarah, jangan orang yang bingung, jangan ikut-ikutin sama orang yang bingung. Ketika orang bingung, kita jangan bingung gitu. Kalau kita ikut-ikutan bingung berarti kita mudah terprovokasi ya. Ketika orang marah kita juga ikut marah, jangan. Biarin orang marah-marah pada kita, biarin orang marah-marah pada orang lain, tetapi kita jangan ikut-ikutan, jangan terprovokasi. Lebih baik kita redam tuh. Kalau kita mampu redam kita orang itu. Tapi kalau tidak bisa ya udahlah kita kendalikan emosi kita sendiri. Jadi yakinkan guys bahwa tadi kita orang kita ini termasuk orang yang semangat atau biasa-biasa saja atau kita loyo ya. Kalau kita dalam mengerjakan pekerjaan semangat atau kita fokus ya, pekerjaan kita ini fokus pasti sukses gitu. Itu udah bagus tuh. Jadi kalau dalam pekerjaan kita udah semangat, ya gairah kerjanya lumayan, cinta pekerjaan, senang melakukan pekerjaan, senang melakukan tugas, suka menghadapi tantangan, itu luar biasa ya. Jadi ciptakan tuh kesenangan di tempat kerja. Kita harus senang di tempat kerja, jangan ingin buru-buru pulang guys. Biasanya ada orang yang tidak betah di tempat kerja, ini bahaya. Tempat kerja itu adalah hidup kita di situ ya. Kita hidup di situ sehari-hari, itulah hidup kita gitu. Kita itu harus kerja. Kalau misalnya kita menghindari pekerjaan, menghindari tugas, ya jangan hidup lah. Ya, jangan hidup. Yang namanya hidup itu ada tugas, ada beban, ada misi ya. Bisa misi sosial, misi agama, misi ekonomi, misi pendidikan, misi negara ya. Banyak kita ini tugas. Kita punya tugas keluarga, tugas dari masyarakat, tugas dari negara, dan lain-lain. Harus dijalankan tuh, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak hidup di hutan, tidak hidup sendirian. Artinya pasti banyak beban tuh. Kalau kita menghindari beban, ya kita jangan hidup di tengah-tengah orang, hidup aja sendirian di hutan gitu. Jadi hadapi itu dengan tenang ya. Biasakan kita hidup dengan orang, di tengah-tengah orang, tapi pastikan pekerjaan kita yang pokok tidak terbengkalai gitu. Jangan kita mengerjakan pekerjaan orang lain, pekerjaan kita sendiri nggak dikerjakan. Gitu kan aneh. Pekerjaan orang lain kita kerjakan, sementara pekerjaan sendiri, pekerjaan kita pokok yang sesuai dengan profesi kita ditinggalkan. Ini lucu namanya. Lucu ya, itu dalam bahasa Inggrisnya itu ngaraukusiku gitu. Ngaraukusiku itu bahasa Inggris ya. Jadi pekerjaan orang lain dikerjakan oleh kita, sementara pekerjaan kita sendiri ya ditinggalkan. Itu berarti kita tidak tahu tugas pokok dan fungsi kita yang biasa disebut dengan tupoksi ya. Itu harus diutamakan. Tupoksi kita harus diutamakan. Tugas pokok kita sebagai suami, tugas pokok kita sebagai pimpinan perusahaan, tugas pokok kita sebagai pimpinan lembaga, tugas pokok kita sebagai dokter, sebagai guru, sebagai TNI, sebagai Polri misalnya. Tugas pokok kita dulu yang didahulukan. Nanti baru yang lain-lain baru kita lakukan gitu kan. Jangan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain sementara tugas kita sendiri ditinggalkan, diabaikan. Akhirnya ketika terjadi suatu masalah pasti kita yang disalahkan itu guys. Di situ kita harus waspada, harus hati-hati, harus teliti ya. Mana pekerjaan kita, mana pekerjaan orang gitu. Selanjutnya guys, pastikan diri kita ini rajin ibadah ya, rajin ibadah. Kita cek apakah kita sudah melaksanakan ibadah yang wajib, sudah melaksanakan ibadah sunnah, atau hanya melaksanakan wajib, jarang juga, kadang-kadang misalnya, atau kita sudah istiqomah, sudah konsisten kita melaksanakan sholat wajib, misalnya kalau bagi orang muslim ya. Apakah kita juga sudah melaksanakan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah? Ya, apakah kita tengah malam sudah bangun, pagi-pagi kita sholat sebelum berangkat kerja yang disebut sholat dua? Kalau belum misalnya udah yang wajib saja dulu lakukan ya. Bagi Anda yang belum bisa menunaikan sholat wajib, ya wajibnya dulu lakukan gitu. Lengkapi dulu tuh yang wajib, nanti baru kita beranjak kepada yang sunnah. Jangan misalnya kita mengerjakan yang sunnah sementara yang wajib tidak dilakukan. Ini kan lucu juga. Kayak makan kita tidak ada nasinya gitu. Makan sambal, kita makan sayur, makan lalap, nasinya nggak ada kayak gitu kayak. Jadi kita sholat sunnah, ibadah sunnah, wadah wajib nggak dilaksanakan. Itu seperti makan tidak pakai nasi ya. Kalau bagi orang barat mungkin nggak aneh nggak pakai nasi, tapi kalau bagi orang kita, orang Indonesia, kalau kita makan nggak ada nasinya ya repot juga kita.
Mungkin ada, tapi itu tidak semua orang. Mungkin di satu kampung, satu desa hanya 2 atau 1 orang ya. Selanjutnya guys, pastikan kita dengan orang-orang kecil itu kita dekat ya, dengan orang-orang miskin, dengan orang yatim piatu, dengan orang-orang yang rakyat-rakyat grassroots, proletar, kita harus dekat. Pastikan apa yang kita miliki berbagi dengan mereka sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih Anda telah menyimak. Saya Kumbang Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.